Jadi kemarin reaksi itu adalah dasar untuk ke hukum Faraday-nya. Nah, di hukum Faraday ini ada beberapa rumus yang harus kalian hafal dan untuk memahaminya harus bisa ini, gitu ya. Oke, hukum Faraday 1 itu adalah massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis yang berbanding lurus dengan jumlah listriknya, Q. Perhatikan di sini, M sama dengan Q atau berbanding lurus kan. Nah, Q ini dari sini berbentuk atau diubah menjadi I kali T. Jadi nanti di dalam soal bisa dia langsung mengatakan dalam bentuk kolomnya, ya, bisa dia mengatakan ampere dan waktunya, gitu. Jadi kalian perhatikan bentuk dari soalnya apa. Lalu hukum Faraday yang kedua, massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis itu berbanding lurus dengan massa ekivalen. Ya. Nih. Nah, ekivalen itu sendiri adalah ini massa atom relatif per ionnya. Jadi kalian perhatikan penggunaan ionnya atau biloxnya. Sebab ada beberapa apalagi yang golongan B itu banyak ininya ya, banyak biloxnya. Contoh ya kan? Besi 2. Nah, itu kalau bereaksi dengan SO4 jadi FeSO4 gitu. Namun kalau dia besi 3 ya kan? Nah, kan dia berubah jadi Fe2 SO4 3 kali gitu. Nah, posisi ionnya itulah nanti yang kalian masukkan ke sini. Jika dia FeSO4, berarti ini positif 2, ya kan? Nah, jika dia Fe2SO4 3 kali, berarti ini 3. Gitu ya. Nah, ini ya, sama seperti tadi, ya. Dari hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2 itu dirumuskan begini. Yang paling sering nanti ini yang biasanya di soal-soal tuh yang ini ya. Ini. Oke, kalian perhatikan ya. Kalau IT tadi ini adalah Q. Ini. Maka dia berubah jadi M sama dengan ekivalen kali Q per 96.500. Itu ya. Tapi berbeda lagi dengan ini. M sama dengan ekivalen kali F Faraday-nya. Ya. Ini adalah penjabaran dari yang ini. Jadi kalau dia dibilang Faraday-nya, nanti itu akan sama dengan mol elektron. Jadi ini Faraday-nya ini sama dengan mol elektron. Gitu ya. Jadi kalian perhatikan posisinya menggunakan rumus yang mana. Seandainya menggunakan yang Q ini, jangan cari mana arusnya, mana waktunya, gitu. Kalau menggunakan F ini lagi, jangan cari 96/500-nya, karena dia sudah masuk ke dalam bagiannya. Oke, ini yang hukum Faraday kedua jika ya arus listrik itu dihubungkan secara seri, gitu ya. Nah, maka ini dia perbandingan massa zat yang dibebaskan sama dengan ekivalennya. Jadi ini rumusnya. Ya. Untuk tips pengerjaan dalam elektrolisis ini ya, kalian pertama harus tuliskan dulu reaksi yang terjadi baik di katoda maupun di anoda. Terkadang nanti
di dalam soal itu enggak semua dipinta, gitu ya. Enggak semua dipinta, ada yang dipinta hanya anodanya saja bisa. Ada yang dipinta hanya katodanya saja bisa. Gitu. Ada yang kedua-duanya dihubungkan bisa. Ya. Nanti reaksinya ini seperti yang kemarin kalian sesuaikan. Lalu yang kedua sesuaikan dengan rumus yang akan digunakan. Seperti yang saya bilang tadi. Ya. Kemudian masukkan ke dalam konsep stoikiometri. Nah, pertanyaan saya untuk stoikiometri, kalian sudah kuat belum? Udah rada lumayan lupa, Bu. Oke. Nah, oleh karena itu kalian tolong diperhatikan lagi, dibaca lagi, dipelajarin lagi ya konsep stoikiometrinya. Karena apa? Ini nanti masuk ke dalam bagiannya gitu. Setelah rumus dari hukum Faraday-nya, terkadang dia masuk ke konsep molnya. Gitu ya. Jadi di sini konsep mol tidak akan saya ajarin lagi sebab sudah pernah dipakai di kelas 10. Jadi tolong dibuka lagi ya. Karena ini masuk PTS. Nah, kita ambil contoh soal. Hitunglah massa tembaga CO ya yang diendapkan di katoda. Oke, pada elektrolisis larutan CuSO4 menggunakan muatan listrik. Nah, ini udah langsung dia akan ya langsung pakai F. Gitu ya. F ini tadi adalah mol elektron ya, sama dengan. Oke. Nah, masukkan ke dalam tips tadi. Tuliskan reaksi. CuSO4 itu kalau diionisasikan menjadi Cu plus 2 tambah SO4 min 2 ya. Dia mengatakan di katoda. Oke, berarti di katoda itu adalah si Cu-nya gitu. Maka yang perlu dituliskan boleh hanya si katodanya doang. Nggak perlu menuliskan reaksi dari SO4-2 ini. Ya, yang terjadi di katoda adalah reduksi. Maka tuliskanlah Cu2 plus tambah 2 elektron menjadi Cu. Ya, saya ulangin lagi, 2 elektron ini adalah untuk menyesuaikan muatan ruas kiri dan ruas kanan. Diketahui dari soal ini tadi F itu 0,5. Kita masukkan yang langsung menggunakan M sama dengan ekivalen kali Faraday-nya. Itu. Masukkan ya. Ekivalen itu adalah massa atom relatifnya. Berapa massa atom relatif Cu? 64. Di sini disesuaikan ya, meskipun di tabel periodik 63,5, sesuaikan dengan soal. Ya. Lalu per X. X ini ya dari ionnya Cu ini. Ini ya. Nah, makanya muncul di sini 2. 64 tadi dari massa atom relatifnya. 0,5 ini tadi langsung dari Faraday-nya. Dapatlah dia endapan di katoda 16 gram. Begitu. Bagaimana? Ada pertanyaan? Maaf Bu, mau nanya. Ya, silakan. Tadi tuh duanya dari 2 elektron ya Bu? Oh, dari sini, dari ionisasinya ini. Ion cuprumnya berarti ya Bu? Iya, benar. Oh, oke, makasih Bu. Iya. Tadi ini elektron ini saya lingkarin menjelaskan bahwa dia muncul dari
ini supaya ruas kiri dan ruas kanan itu jumlah muatannya sama gitu. Namun kalau untuk X itu dari ini. Oke, ada lagi? Yuk, kita lanjut kalau tidak ada. Berapakah banyaknya gas hidrogen yang terbentuk dari elektrolisis larutan asam selama T. Ini T ya, 5 menit. Oke, dengan menggunakan arus listrik I. Di fisika ada ya arus listrik ampere. Oke. Ingat tips pertama tadi adalah tuliskan reaksinya. Ya. Nah, di sini kan hanya yang dia minta adalah banyaknya gas hidrogen. Ya. Masukkanlah dia. Oke, 2H plus tambah 2 elektron menjadi H2. Pertanyaannya, kenapa dia bukan anoda? Gitu. Ada yang bisa jawab? Bagaimana? Ini kan jelas ya. Kation dia posisinya. Gitu ya. Nah, makanya di katoda. Nah, kalau dia kita buat di anoda, berarti yang masuk itu adalah sisa asam oksinya. Gitu. Kalau sisa asam oksi, ya, di situ bukan lagi H2 yang dihasilkan. Gitu ya. Tapi 4H+. Sementara di sini posisinya yang dia minta adalah hasil gas hidrogennya berapa banyak. Gitu. Makanya dia masuk ke katoda, ya. Lalu si waktunya tadi ubah ke detik, second, ya, jangan lupa. Tuh. Kemudian arus listrik tadi ubah ke dalam satuan ampere. Karena dia masuk dalam kategori ampernya ya. Oke. Masukkanlah dia. Pertanyaannya tadi apa? Berapakah banyaknya gas hidrogen? Ya kan? Di sini kan enggak tahu kita berapa si H plusnya. Ya enggak? Langsung kucluk-kucluk ditanya ini. Maka kita beranjak dari mana? Si H plus enggak tahu, ditanya H2. Jadi beranjak dari ini, elektron. Begitu ya. Nah, kan ada rumus mol elektron yang F tadi itu kan sama dengan mol elektron juga. Nah, masukkanlah yang diketahui tadi semua. I-nya tadi diubah jadi 0,965. T-nya tadi diubah jadi 300. Ini ya. Per 96.500. Dapatlah dia mol elektronnya 3 kali 10 pangkat min 3. Di sini ya. 3 kali 10 pangkat min 3. Untuk mendapatkan H2, maka ini masuklah dia konsep mol. Gitu. 1/2 ini muncul karena koefisien si H2 itu 1. Koefisien elektron itu 2. Ini makanya muncul. Perbandingan koefisien. Baru dikali yang diketahui si elektron. 3 kali 10 pangkat min 3. Jadi si H2-nya 1,5 kali 10 pangkat min 3. Begitu. Bagaimana? Jadi nanti bisa saja ya
Ini kalau gas, ya kan, bisa saja pertanyaannya nanti dilanjut. Berapakah volumenya gitu dalam keadaan STP, ya kan? Nah, bisa berlanjut. Oke. Nah, langsunglah masukkan mol kali 22,4. Nah, oke. Langsung masukkan nilai molnya tadi ini. 1,5 kali 10 pangkat min 3. Ya, dikali 22,4-nya. Dapatlah dia volume dari si gas hidrogennya. Gitu. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan? Jadi nanti bisa aja ditanya konsentrasi, bisa saja nanti ditanya massa, gitu ya. Oke, bagaimana? Bisa lanjut? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Oke, pertanyaan, contoh ketiga, ya. Dalam elektrolisis larutan CuNO3 2 kali dengan elektroda inert. Ya, ingat reaksi yang akan terjadi ketika dia inert bagaimana? Kembali lagi yang kemarin. 1,27 gram Cu diendapkan. Volume gas yang dihasilkan di anoda pada 1 atm, 0 derajat Celcius. Ingat, kalau dia tertulis 1 atm 0 derajat Celcius, berarti dia volumenya dalam keadaan STP. Gitu. Jadi harus diingat, kalau dia derajatnya 25 derajat Celcius, maka dia volumenya dalam kondisi RTP. Oke, kita masukkan tipsnya tadi, tuliskan reaksi. Nah, dari si elektrolisis CuNO3 2 kali ini, kalian tulis dulu ya ionisasinya. Oke, tulis ionisasinya. Cu plus 2 tambah 2 kali NO3 min. Nah, yang terjadi di katoda adalah Cu. Dia reduksi. Masukkanlah nilainya. Cu2 plus menjadi Cu. Ya, inilah yang dia katakan diendapkan, atau dengan kata lain dia mengendap dari dalam bentuk larutan menjadi padatan. Lalu di anoda dia inert, ya. Baru anionnya NO3 min. NO3 min ini dalam kategori sisa asam oksi. Gitu. Maka masukkanlah ini reaksinya. Terbalik kalian memasukkan reaksi di sini, hasilnya nanti bisa salah. Gitu. Sampai situ memasukkan reaksinya bagaimana, bisa? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, maka jumlah Cu yang diendapkan, masukkanlah nilainya semua. Masanya sudah diketahui, 1,27 gram. Oke. Nah,
ini ekivalen ya. Ekivalennya massa atom relatif per ionnya. Massa atom relatifnya di sini menggunakan 63,5 per 2 dari si Cu ini. Kali mol elektron. Ya. Nih, kenapa yang kita cari mol elektron? Sebab hubungan dari katoda dengan anoda itu hanya ada di sini, elektron. Gitu. Ya, dapat elektron dari si katoda, maka masukkan elektronnya ke anoda. Lalu dapatlah kita bisa mencari gas yang ada di anoda. Carilah mol elektronnya. Ya. Oke, dapat dia 0,04 mol. Di elektron ini 0,04. Oke. Perhatikan ya. Untuk masuk ke 4 elektron ini, kalian tidak boleh jadi membuat dia gini, 4 per 2 kali 0,04. Salah. Tapi langsung kalian masukkan ke yang 4 elektron ini 0,04. Kenapa? Karena ketika sudah ini kan udah reaksi berbeda ya. Ya kan? Maksudnya yang katoda ini reduksi, anoda ini oksidasi gitu. Udah 2 reaksi. Jadi si elektron ini koefisiennya tidak mempengaruhi nilainya ke si elektron yang di anoda. Atau dengan kata lain, nilai elektron di katoda itu sama dengan nilai elektron di anoda. Sudah dapat nilai elektron di anoda, maka kita cari volume gas yang dihasilkan di anoda, yaitu O2. Itu sebabnya di sini muncul mol O2 sama dengan koefisien O2 per koefisien elektron kali mol elektron. Ya, masukkan 1/4 kali 0,04. Ya. Ketika sudah dengan oksigen, si koefisien elektron ini berpengaruh. Sebab ini satu reaksi. Gitu. Sudah dapat molnya O2, ya. Ini masukkanlah ke yang dia pinta, volume gas. Ya. Masukkanlah, sesuaikan volume gasnya dalam keadaan STPK atau RTP. Nah, STP itu perkaliannya 22,4. Cari, dapatlah dia 0,224. Bagaimana sampai di sini bisa? Bisa, Bu. Yang lain? Lumayan, Bu. Oke, terima kasih. Nah, untuk hari ini itu saja ya, karena 1 menit lagi.